Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanida Asyifa, peserta Latsar dari Bogor, Angkatan 9 NDH 28. Hari ini saya akan memaparkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Adapun yang pertama, tahapan untuk menganalisis isu, mulai dari mengidentifikasi isu, dilanjutkan menentukan masalah prioritas, menganalisa penyebab dan gagasan kreatif penyelesaian isu. Setelah mengidentifikasi masalah di lingkungan kerja, muncullah 6 masalah. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang usia ideal untuk hamil. Yang kedua, kurangnya pemahaman pasien dan keluarga mengenai jam kesda. Yang ketiga, kurangnya penerapan sasaran keselamatan pasien. Yang keempat, belum optimalnya pemberian survei kepuasan pasien. Yang kelima, kurangnya pemahaman pasien dalam menerima informasi dan edukasi. Dan yang terakhir, ketidakselarasan pemberian informasi antar pegawai kepada pasien dan keluarga. Kondisi saat ini. Untuk isu yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang usia ideal untuk hamil. Banyak pasien yang hamil di usia yang tidak ideal dan beresiko tinggi, yaitu hamil di usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Hal ini merupakan ketidaksesuaian dengan konsep Smart ASN yang entrepreneurship. Kondisi saat ini, isu yang kedua, kurangnya pemahaman pasien dan keluarga mengenai penggunaan jam kesda. Pasien dan keluarga tidak memahami bagaimana alur penggunaan jam kesda beserta keuntungan dan kerugiannya. Hal ini merupakan ketidaksesuaian dengan konsep Smart ASN yang entrepreneurship. Selanjutnya, kurangnya penerapan sasaran keselamatan pasien (IPSG). Pegawai belum sepenuhnya menerapkan IPSG, terutama di SKP 3, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Hal ini merupakan ketidaksesuaian dengan konsep Smart ASN yang profesionalisme. Belum optimalnya pemberian survei kepuasan pasien, sehingga masukan dan evaluasi menuju pelayanan prima belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini merupakan ketidaksesuaian dengan konsep Smart ASN Hospitality. Kurangnya pemahaman pasien dalam menerima informasi dan edukasi, sehingga kondisi saat ini masih banyak hambatan pasien dan keluarga untuk menerima informasi dan edukasi. Hal ini merupakan ketidaksesuaian dengan konsep Smart ASN entrepreneurship. Selanjutnya, ketidakselarasan pemberian informasi antar pegawai kepada pasien dan keluarga. Sehingga pasien dan keluarga masih suka mengeluh tentang informasi berapa banyak yang boleh mendampingi pasien, karena informasi yang diberikan antar pegawai berbeda. Hal ini merupakan ketidaksesuaian dengan konsep Smart ASN networking. Kenapa isu-isu tersebut harus diangkat? Karena jika isu pertama tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan banyak risiko komplikasi saat melahirkan. Jika isu yang kedua tidak diselesaikan, maka banyak menimbulkan kesalahpahaman pasien dan keluarga karena pengklaiman jam kesda tidak seluruhnya di-cover. Jika isu ketiga tidak diselesaikan, maka kualitas dari manajemen pasien safety akan menurun. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap penilaian akreditasi rumah sakit. Jika isu 4 tidak diselesaikan, maka tidak ada evaluasi dan masukan dalam mencapai pelayanan prima. Dan jika isu yang kelima tidak diselesaikan, maka pasien dan keluarga tidak mampu menerima edukasi dan informasi kesehatan yang dibutuhkan. Jika isu terakhir tidak diselesaikan, maka akan menurunkan kepuasan pasien dan terjadi komplain terhadap pelayanan di rumah sakit. Untuk menentukan isu prioritas, menggunakan analisis APKL dan USG. Setelah dianalisis menggunakan APKL, didapatkan urutan pertama, kurangnya pemahaman pasien dalam menerima informasi dan edukasi, dengan skor 16. Disusul
Dengan skor 14, isu yang kedua yaitu belum optimalnya pemberian survei kepuasan pasien. Dan adapun di urutan ketiga dengan skor 13 yaitu kurangnya pengetahuan tentang usia ideal untuk hamil. Setelah menggunakan APKL, didapatkan 3 isu teratas, lalu dianalisa menggunakan analisis USG, dan didapatkan di urutan pertama yaitu kurangnya pemahaman pasien dalam menerima informasi dan edukasi dengan total nilai 13. Maka dapat disimpulkan bahwa isu yang akan diangkat yaitu kurangnya pemahaman pasien dalam menerima informasi dan edukasi. Setelah mendapatkan isu prioritas, selanjutnya dianalisis penyebab dengan menggunakan metode Fishbone. Adapun penyebab kurangnya pemahaman pasien dalam menerima informasi dan edukasi dari faktor manusia yaitu kurangnya kesadaran akan penerimaan informasi dan edukasi. Lalu, faktor lingkungan, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Metode kurangnya peranan kader. Untuk material, tidak terdapat media informasi khusus sesuai hambatan pasien. Setelah menganalisa penyebab isu prioritas, muncullah gagasan kreatif. Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan, untuk menyelesaikan isu utama di lingkungan kerja, saya sebagai perawat siap menjadi smart ASN yang mempunyai gagasan berupa menyediakan leaflet berbahasa daerah. Leaflet tersebut disediakan di nurse station sehingga diharapkan dapat dibaca oleh seluruh pasien dan pegawai di lingkungan kerja. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.